Pemirsa Peradi akan memberikan bantuan hukum kepada terpidana kasus pembunuhan Vina yang saat ini mendekam di penjara. Lantas seperti apa bantuan hukum Peradi nantinya? Dan kita sudah terhubung dengan Nikolai Aprilindo selaku Sekretaris Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan Peradi. Selamat siang, Bang Nikolai. Selamat siang. Baik, atas dasar apa Peradi memutuskan memberikan bantuan hukum kepada terpidana? Baik, Pradi memutuskan untuk melakukan pendampingan dan bantuan hukum pada para terpidana karena Pradi melihat bahwa pertama dulu Pradi didatangi oleh para orang tua dari terpidana maupun beberapa orang saksi, 4 orang saksi yang diantarkan langsung oleh Kang Deddy Mulyadi yang telah melakukan beberapa kali investigasi tentang pengungkapan kasus ini secara transparan. Yang kedua, Pradi melihat adanya perintah dari Presiden Jokowi kepada Kapolri untuk membuka kasus ini secara transparan, secara terbuka. Dan yang ketiga, Pradi merasa terpanggil, khususnya dari Pusat Pelayanan Bantuan Hukum Pradi, merasa terpanggil untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum guna memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para terpidana yang dituduh melakukan tindakan pembunuhan berencana, khususnya mereka dihukum seumur hidup dalam hal kasus Vina ini. Dan yang terakhir, Pradi melihat bahwa ada beberapa kasus, persamaan kasus serupa yang terjadi pada masa-masa lalu, seperti misalnya pada tahun 80-an itu ada kasus Sengkon dan Karta yang dituduh membunuh dalam pembunuhan berencana dan dihukum seumur hidup juga. Namun ternyata di belakang hari 8 tahun kemudian muncul pembunuh aslinya yang mengaku sebagai pembunuh, namun Sengkon dan Karta sudah divonis hukum seumur hidup oleh Mahkamah Agung waktu itu dalam putusan kasasinya. Dan kemudian pada saat itu Mahkamah Agung menyadari akan keputusan tersebut, Mahkamah Agung membuka pintu peninjauan kembali. Itulah awal PK dilakukan terhadap kasus Sengkon dan Karta, dan PK itu mulai marak sampai sekarang. Nah, dari PK yang diajukan itu ternyata Sengkon dan Karta bukan pembunuhnya, sehingga Mahkamah Agung menganulir putusan kasasinya, kemudian membebaskan Sengkon dan Karta tersebut berdasarkan bukti-bukti novum serta adanya pengakuan seseorang yang menyatakan dia sebagai pembunuhnya yang asli. Kemudian adanya kasus Jessica Wongso yang menjadi pelajaran berharga buat kita juga, bahwa sampai saat ini Jessica Wongso juga merasa dan menyatakan bahwa dia bukan sebagai pembunuh. Dan hal ini masih kita upayakan juga lewat peninjauan kembali. Jadi beberapa hal tersebut, Pradi merasa perlu untuk mendampingi para terpidana karena ini hukumannya tidak main-main, hukuman seumur hidup. Apalagi ini menyangkut nasib seseorang, masa depan seseorang. Makanya Pradi terpanggil karena adanya permintaan dari masyarakat, khususnya dari para keluarga terpidana, 7 terpidana yang saat ini masih mendekam di tahanan di tahanan di rutan atau di lapas ya. Nah, itu. Dan yang Pradi merasa bahwa dalam hal ini penuh dengan kejanggalan. Pertama, dalam dakwaan dan dalam berita-berita yang tersebar di media sosial dinyatakan bahwa itu terjadi pembunuhan. Nah, sedang saksi-saksi yang dihadirkan itu sama sekali tidak menyatakan terjadinya pembunuhan. Dan yang kedua adalah para terpidana yang saat ini mereka pun merasa tidak melakukan pembunuhan apapun. Adapun mereka terpaksa harus melakukan pengakuan itu karena ada faktor X berupa intimidasi dan sebagainya. Menurut mereka ya, menurut mereka dan keluarga mereka, terpaksa mereka lakukan itu, pengakuan itu karena ada intimidasi, pemaksaan untuk mengakui
bahwa merekalah pelakunya. Namun kalau kita lihat dari Undang-Undang 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, itu bahwa pengakuan tersangka itu bukan satu-satunya alat bukti. Harus didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan alat bukti lainnya. Dan itu harus ada persesuaian. Keterangan saksi pun harus ada persesuaian dengan keterangan tersangka atau terdakwa, kemudian juga dengan alat bukti yang dihadirkan dan barang bukti. Jadi beda ya alat bukti dan barang bukti. Alat bukti seperti tadi yang saya sudah sampaikan tadi, berdasarkan KUHP itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan keterangan lainnya. Nah, kalau barang bukti itu alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat bahwa awalnya dalam dakwaan itu dikatakan telah terjadi pembunuhan berencana dengan menggunakan berbagai alat bukti, misalnya samurai dan sebagainya. Dan kemudian dalam visum et repertum maupun pemeriksaan jenazah itu tidak terdapat luka, tusuk apapun pada tubuh korban. Nah, kalau menggunakan samurai berarti itu ada lubang luka tusuk. Dulu pernah waktu kita belajar di Fakultas Hukum ada namanya ilmu kedokteran kehakiman atau sekarang dikenal dengan forensik. Itu di mana kita dapat mengetahui luka tersebut karena luka benda tajam, benda tumpul, atau luka karena gesekan atau sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat hasil dari visum et repertum tersebut. Yang kedua, bahwa dikatakan terjadi pemerkosaan. Nah, sedangkan pemerkosaan itu sendiri tidak pernah dibuktikan dan tidak pernah dilakukan semacam visum et repertum tentang pemerkosaan itu. Seperti saya katakan di muka bahwa dalam ilmu kedokteran kehakiman, apabila terjadi suatu pemerkosaan itu, maka visum itu dapat dilihat apakah vaginanya robek berapa senti atau robeknya beraturan atau tidak beraturan. Baik, Pak. Kemudian ada cairan sperma dan sebagainya. Nah, sperma ini tidak pernah diteliti. Ini spermanya siapa yang telah melakukan pemerkosaan. Nah, kalau kita mau melihat secara jelas, kalau apabila terjadi pemerkosaan dan siapa yang memperkosa dan siapa yang membunuh, itu bisa dilihat dari sperma yang dites DNA sperma itu. Sehingga bisa mengetahui siapa jelas orang yang melakukan ini. Itu. Baik, Pak. Jadi tidak mengira-ngira, tidak menyangka-nyangka, dan tidak melakukan suatu penyesatan di sini. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak mohon maaf untuk durasi kita. Saya minta pada penyidik Polda Jabar yang saat ini hari ini memeriksa beberapa saksi, 4 orang saksi, dan Polresta Cirebon yang saat ini memeriksa beberapa orang saksi, untuk transparan dalam hal ini. Kemudian saya minta juga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang masih mempunyai hati nurani mereka agar membuka ini secara transparan. Apakah betul terjadi pembunuhan atau ini kecelakaan murni seperti yang pernah disampaikan oleh Polantas dari Polsek di Cirebon maupun Polres bahwa itu terjadi kecelakaan tunggal. Baik, terima kasih, Pak. Ini kita ungkap. Jadi jangan kita mengira-ngira atau kita mengandai-andai, tapi kita harus pasti karena dalam hukum itu yang kita butuhkan adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, apa manfaatnya dari para terpidana di hukum seumur hidup sedangkan mereka tidak Bang Nikolas, satu... mohon izin untuk karena durasi sudah habis. Jadi ya baik, terima kasih banyak penjelasannya Bang Nikolas atas penjelasannya. Semoga kasus pembunuhan Vina dapat segera menemukan titik terang dan selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat, Bang. Terima kasih. Baik.